Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Daanun Siasao, NIM 20030300035. Saya akan membahas tugas pengantar sosiologi review buku ke-16. Pengantar kritis untuk sosiologis. Bab pertama, sosiologi, wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana teori itu masuk akal dan diterapkan. Teori adalah paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Saya menempatkan istilah sains dalam tanda kutip untuk menggarisbawahi bahwa sains tidak bebas nilai, yaitu ia diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Sebuah poin yang akan dielaborasi kemudian dalam beberapa bab berikutnya. Post-strukturalis misalnya berpendapat bahwa pengamat ilmuwan memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains tentang dunia, alam, fisik, dan sosial. Mempertahankan lensa yang digunakan para aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan membuat hubungan sosial mereka dengan orang lain dianggap sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bergantung pada ideologi seseorang, aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara berbeda. Mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologi sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan manusia melalui lensa-lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme struktur, teori konflik, feminisme, dan interaksionisme simbolik. Dalam bahasa yang masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren atau rasional. Dalam tulisan akademis, wacana mengacu pada cara tertentu untuk mempresentasikan sesuatu dan hubungan dengan hal lain, misalnya fakta sosial. Bab 2. Imajinasi sosiologis dan sosiologis kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan mempraktikannya dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjadi produsen teori dan praktisi sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori praktik melalui konsep ini. C.W. Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologis dalam pendekatan holistik untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktur sosial. Mills mendekati teori sosiologis dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksklusif berfokus pada kebenaran absolut mereka atau objektivitas. Mills membedakan antara masalah pribadi tingkat mikro dan masalah publik tingkat makro dari struktur sosial dalam analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan para aktor sosial, kita perlu memahami sejarah suatu masyarakat makro, dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat kita juga perlu memahami kehidupan individu yang menyusunnya mikro. Dia mempertahankan kebutuhan orang untuk mendefinisikan masalah yang mereka hadapi dalam terang masalah publik
dan perubahan sejarah dan kontradiksi struktural. Masalah pribadi adalah masalah yang memiliki konsekuensi bagi individu dan orang-orang yang berhubungan langsung dengannya. Mills menegaskan bahwa masalah terjadi dalam diri individu dan dalam rangkaian hubungannya dengan orang lain. Mereka terkait dengan dirinya sendiri dan dengan area terbatas dari realitas sehari-hari yang dia sadari secara langsung dan pribadi. Bab 3. Sosiologi bidang multi aspek. Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomenal sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmiah. Istilah sains menyeratkan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Sains didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati. Metode ilmiah didasarkan pada premis bahwa alam dipandu oleh hukum alam dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ini melalui observasi dan analisis data. Dalam pandangan yang sama, sosiolog melalui studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukum-hukum ini menggunakan metode yang sama dari ilmu alam atau fisik. Sosiolog menyebut pendekatan ini positivisme. Sebagai ilmu, sosiologi mengajukan teori abstrak dan menguji teori-teori ini terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah mereka dapat dipercaya. Bab 4. Sosiologi debat dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Namun sosiolog tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dalam isolasi dari individu lain. Sosiolog meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi tatap muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial. Sosiolog mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian antara individu atau badan dan masyarakat atau struktur sosial tetap menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Perdebatan ini berputar di sekitar dua lintasan utama, konstruksionisme sosial dan perspektif strukturalis. Keagenan mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak secara sadar dengan menjadi aktif dalam proses perubahan melalui partisipasi dalam prosedur pengambilan keputusan dan praktik sosial. Asumsinya, melalui agensinya, aktor sosial mampu mempengaruhi dan mengubah struktur sosial. Konsep agensi menyeratkan bahwa masyarakat diproduksi atau diciptakan kembali melalui tindakan masyarakat dan hubungan mereka dengan orang lain. Bab 5. Bidang sosiologis, konteks, dan sejarah. Istilah disiplin menyeratkan kepetuan pada metode khusus tertentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah dan variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti seperangkat aturan dan standar dalam menyelidiki masalah sosial, budaya, politik, psikologis, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain, namun penekanan berlebihan pada sosiolog dengan mode penyelidikan khusus disiplin, saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk itu, sejalan dengan pendekatan Kubo dan Fossum terhadap pendidikan komparatif, buku ini menekankan bahwa sosiologi juga merupakan bidang yang terus berubah secara lapangan. Implikasinya adalah bahwa sosiologi mengacu pada pengetahuan yang dihasilkan dalam berbagai disiplin ilmu lain untuk lebih memahami kompleksitas masalah tertentu yang menjadi perhatian sosiolog. Faktanya, banyak sosiologi membawa serta pendekatan multidisiplin untuk memahami masyarakat dan perilaku manusia. Saya menerima gelar BA dalam sosiologi dan antropologi, MA dalam antropologi, dan PhD dalam studi pendidikan Fakultas Pendidikan yang mengkhususkan diri dalam antropologi dan sosiologi pendidikan dengan fokus pada studi Iran. George Herbert Mead, seorang mikrososiolog penting,
dipengaruhi oleh sekumpulan ide dan teori yang beragam seperti evolusionisme, pragmatisme, ultiratisme, behaviorisme, dan teori serta penelitian Charles Horton Coley, juga seorang interaksionis simbolik. Bab 6. Sosiologi dan kebangkitan masyarakat modern. Bagaimana sosiologi awal membedakan antara kemasyarakatan pra-modern dan modern? Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat pra-modern ke modern? Ide modernitas menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertainya dan westernisasi dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Ciri terpenting modernitas adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan diubah, dibentuk kembali, dipindahkan, dibubarkan, dan dipercepat. Modernitas mengacu pada era rasionalitas, birokratisasi, urbanisasi, dan objektivitas. Sebagaimana Sidaman pertahankan, aspek terpenting dan barat modern adalah budaya, pencerahan, dan asumsi mereka mengenai kesatuan umat manusia, individu sebagai pencipta sejarah, sentralitas sains sebagai kebenaran tentang dunia, dan penekanan pada kemajuan sosial. Modernitas dicirikan oleh ciri-ciri utama tertentu: ekonomi berbasis industri, pentingnya serikat pekerja, partai politik, dan kelompok kepentingan yaitu masyarakat sipil, sentralitas ekonomi pasar, diferensiasi kelembagaan dan spesialisasi peran serta profesionalisme dalam institusi, misalnya bagaimana Universitas Politeknik Queensland terdiri dari banyak departemen masing-masing dengan staf khusus dan berkualifikasi tinggi, dan konseptualisasi pengetahuan yang dibedakan ke dalam berbagai disiplin ilmu, masing-masing mengakui kontribusinya bagi kemajuan umat manusia. Bab 7. Sosiologi modernitas dan perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyeratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Menurut Giddens 1990, modernitas mengacu pada mode organisasi dan kehidupan sosial yang mengacu di Eropa sejak abad ke-17 dan menjadi mendunia dalam konsekuensi dan pengaruhnya. Giddens 1991 berpendapat bahwa modernitas adalah zaman dinamis dalam sejarah masyarakat manusia dan dicirikan oleh diskontinuitas yang membedakan dari periode sebelumnya. Dia berpendapat bahwa diskontinuitas ini belum sepenuhnya dihargai karena pengaruh pemikiran evolusionisme mengasumsikan sejarah manusia diatur oleh beberapa prinsip dinamis umum dan memiliki arah keseluruhan. Teori ini memberikan gambaran yang teratur tentang sejarah masyarakat manusia. Sejarah manusia diceritakan sebagai alur cerita yang terpadu dengan karakteristik tertentu. Menurut teori ini, sejarah manusia dimulai dengan komunitas pengumpul perburuan kecil, diikuti oleh penanaman tanaman, permukiman, petani, dan masyarakat nomaden, pastoral, dan dari sana hingga pembentukan negara agraris berakhir dengan kebangkitan masyarakat modern di barat. Pandangan kritis pada evolusionisme mengungkapkan bahwa sejarah tidak boleh dipandang sebagai entitas yang bersatu dengan prinsip-prinsip universal organisasi dan transformasi. Namun, kritik semacam itu tidak menyiratkan bahwa kita tidak dapat menemukan karakteristik perubahan tertentu yang mendefinisikan dunia modern. Bab 8. Modernitas, sistem pakar, dan modernisme. Seperti yang telah disebutkan di Sembending, mengacu pada mengangkat atau melepaskan hubungan sosial dari konteks interaksi lokal mereka dan merumuskannya kembali melintas kemungkinan ruang waktu yang tak terbatas. Pembongkaran terjadi melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, token simbolik, misalnya uang, dan
Yang kedua, sistem alih uang seperti yang ditujukan Karl Marx adalah pelacur universal yang memungkinkan individu untuk menukar barang dengan yang lain terlepas dari apakah mereka memiliki kesamaan atau tidak. Misalnya, seorang petani dapat menjual produk pertaniannya di pasar dengan harga tetap dan menggunakan uang yang diperoleh untuk membeli peralatan pertanian dari dealer peralatan dan produk pertanian yang kemudian menggunakan uang tersebut untuk memesan lebih banyak peralatan pertanian dari berbagai bagian dunia atau untuk membeli makanan dan barang lain untuk keluarganya. Barang dan jasa yang dibeli ini tidak sama nilainya, tetapi uang sebagai token simbolis memungkinkan pertukaran barang tersebut dalam konteks lokal dan global. Seperti yang disoroti oleh Richter, uang memungkinkan adanya jarak waktu dan ruang karena memungkinkan kita untuk terlibat dalam transaksi ekonomi dengan orang lain yang terpisah dari kita oleh ruang dan waktu. Bab 9. Modernitas, pencerahan masyarakat dan negara bangsa. Modernitas bagi Karl Marx dicirikan oleh kebangkitan ekonomi kapitalis. Bagi Max Weber, dunia modern diwarnai dengan bangkitnya rasionalitas formal dalam bentuk birokrasi dengan mengorbankan bentuk-bentuk rasionalitas lainnya yang mengakibatkan munculnya dan bangkitnya sangkar besi organisasi formal yang cengkramannya membatasi dan menentukan manusia. Tindakan bagi Emile Durkheim, modernitas dibedakan dengan kebangkitan solidaritas organik dan memudarnya kesadaran kolektif. George Simmel mengeksplorasi kebangkitan modernitas dalam konteks analisis kota dan ekonomi uang yang berpengaruh dalam menyebarkan modernitas. Bagi Simmel, modernitas terbentuk di kota yang menyoroti pentingnya urbanisme, perpindahan penduduk dari lingkungan pedesaan dan pertanian ke kota-kota besar dan kecil sebagai pusat lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Ini adalah pendekatan yang berbeda untuk memahami modernitas bersama-sama. Pandangan ini menawarkan kepada kita cara yang lebih holistik untuk melihat perubahan yang menyoroti masyarakat modern. Secara umum, modernitas melepaskan potensi manusia tertentu yang ditekan dalam masyarakat tipe tradisional. Periode sejarah ini membantu kita membedakan antara modernitas dan pramodernitas dengan menyoroti diskontinuitas antara masyarakat modern dan tradisional. Dalam bab ini kami fokus pada zaman ini, Renaissance, kelahiran kembali, dan pencerahan. Kebangkitan sosiologi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Renaissance dan periode pencerahan dan ide-ide yang menjadi populer sebagai akibat dari perubahan struktur yang diperkenalkan selama dua era dalam sejarah masyarakat Barat Eropa. Bab 10. Identitas diri dalam modernitas. Dalam modernitas, ilmuwan sosial dan filsuf mulai memandang dan mengkonseptualisasikan manusia secara berbeda dari masyarakat tipe tradisional. Manusia tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek yang rasional dan memiliki kapasitas untuk berpikir dan menentukan peran dan fungsinya sendiri dalam kehidupan sosial. Sebagaimana Powers menjelaskan, bagaimana kita telah melihat diri kita sendiri sebagai objek mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan dan menanggapi situasi. Sebagai subjek, penekanan ditambahkan. Para sarjana ini tertarik untuk menginterogasi mengapa dan bagaimana individu memandang dan membangun identitas mereka secara berbeda daripada tipe masyarakat tradisional karena konsekuensi dari perubahan yang mempengaruhi masyarakat Eropa seperti kebangkitan negara bangsa, misalnya identitas nasional dan meningkatnya status dan peran sebagai hasil dari industrialisasi dan spesialisasi di tempat kerja. Dengan konstruksi identitas, saya mengacu pada proses dan struktur di mana kita mengembangkan konsepsi
tentang siapa kita, bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang lain, dan bagaimana orang lain memandang kita. Bab 11, Sosiologi dan perubahan teknologi sosial dan ekonomi modern. Sama seperti kita menetapkan bahwa modernitas mengandaikan pramodernitas zaman industri didahului oleh periode praindustri, kita dapat mengidentifikasi 3 perubahan utama dalam paradigma yang menjadi ciri sejarah manusia. Yang pertama adalah periode pramodern atau revolusi Neolitikum dan berasal dari sekitar 1000 sebelum Masehi sampai tahun 1450 Masehi. Periode ini dicirikan oleh konsep waktu yang lambat berubah dan reversibel yang berakar pada mitologi dan budaya artistik dengan gaya artistik terintegrasi. Pergeseran kedua disebut sebagai periode modern atau revolusi industri dan bertanggal dari sekitar 1450 hingga 1960. Periode ini dicirikan oleh konsep waktu linear yang tepat disebut panah waktu dan budaya masa berjois dengan gaya dominan. Pergeseran ketiga yang menjadi fokus bagian 9 adalah era postmodern yang ditandai dengan proses globalisasi budaya massa atau populer dan citra media. Dalam masyarakat pra-industri, orang hidup terutama di pedesaan dan bekerja di pertanian. Semua anggota keluarga bekerja bersama. Produksi pangan dilakukan oleh tenaga manusia dan hewan dan merupakan kegiatan ekonomi utama. Masyarakat pra-industri adalah komunitas kecil terjalin erat dan terikat secara teritorial berdasarkan hubungan kekerabatan. Bab 12, Sosiologi dan bangkitnya kapitalisme. Bagi Karl Marx dan semua pemikir sosial yang telah dipengaruhi oleh ide-idenya seperti teori konflik dan Marxis, aspek perubahan yang paling penting yang menjadi ciri moderat adalah kapitalisme. Menurut Marx, dalam kapitalisme banyak barang material dan tenaga kerja manusia menjadi barang dagangan karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan di pasar. Marx berpendapat bahwa kapitalisme muncul sebelum industrialisasi, misalnya kapitalisme merkantil, dan memberikan banyak dorongan untuk kemunculannya. Max Weber juga memilih kapitalisme sebagai pendorong utama modernitas, namun dia tidak seperti Marx memusatkan perhatian pada konsekuensi rasionalisasi mempengaruhi organisasi semua aktivitas manusia dan teknologi dalam bentuk birokrasi dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Menurut Weber, bentuk kapitalisme barat adalah cara untuk mengatur kerja dan produksi dengan cara yang rasional. Cara yang sama sains adalah cara rasional untuk mengendalikan alam. Sebaliknya, Emile Durkheim mengaitkan perubahan dalam modernitas dengan konsekuensi industrialisme. Dia berpendapat bahwa hubungan modern dipengaruhi oleh pembagian kerja yang muncul dalam masyarakat industri. Terlepas dari interpretasi yang berbeda ini, mereka semua mengidentifikasi masyarakat kapitalis sebagai bentuk berbeda dari organisasi masyarakat dalam modernitas. Salah satu karakteristik dari sistem kapitalis adalah produksi barang untuk pasar kompetitif. Kapitalisme didefinisikan sebagai sistem perusahaan swasta, keputusan ekonomi sentral, apa berapa banyak, di mana dan berapa harga untuk memproduksi, membeli dan menjual dibuat oleh individu swasta, terutama pemilik perusahaan dan manajer mereka. Sekian dan terima kasih.